Halo Fact Checkers, selamat datang di Cek Faktait, channel yang selalu membongkar kabar di balik headline sepak bola Indonesia dan dunia. Kali ini kita punya kabar panas langsung dari Asia Tenggara. Media Thailand, Boltai, secara blak-blakan menyindir kegagalan Thailand dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Yang bikin bangga, kini mereka justru menunjuk Indonesia sebagai harapan terakhir ASEAN untuk bisa tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Tapi seberapa besar peluang Garuda bisa terbang ke Amerika Utara? Apa benar Thailand dan Vietnam sudah benar-benar tenggelam? Kita bongkar faktanya, datanya, dan peluang nyatanya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Yuk, kita mulai! Sejak format Piala Dunia diperluas, negara-negara Asia Tenggara makin berambisi untuk mencicipi atmosfer turnamen akbar ini. Dulu, mimpi itu sering mentok di slogan. Thailand pernah mendekat di era 2002 dan 2018. Begitu pula Vietnam dengan generasi emas mereka saat menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ke-2022. Tapi hasilnya sama, mentok di grup Asia, gagal menembus tiket interkontinental. Indonesia jauh lebih tertatih. Sejak terakhir kali tampil di Piala Dunia 1938 waktu itu masih Hindia Belanda. Garuda seolah hanya jati penggembira di level Asia. Berita sindiran Boltai bikin panas jagat maya. Dalam artikelnya, Boltai menulis, "Dulu jika bicara sepak bola ASEAN, maka harapan ke Piala Dunia selalu tertuju pada Thailand atau Vietnam. Indonesia, jauh. Liga kisruh, federasi bermasalah, pelatih gonta-ganti, tidak pernah stabil. Tapi sekarang, Thailand dan Vietnam sudah pulang. Hanya Indonesia yang masih bertahan. Harapan ASEAN ada di Garuda," tulis Boltai. Sindiran ini jati tamparan keras, apalagi untuk Vietnam. Negeri naga biru itu belakangan dianggap paling stabil di ASEAN dengan generasi emas Golden Star Warriors. Namun di kualifikasi 2026, Vietnam malah terpeleset. Kalah poin di fase grup. Thailand juga senasib. Meski punya reputasi sebagai Raja SEA Games dan Piala AFF, Gajah Perang gagal tampil garang di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Masalah klasik, pergantian pelatih, politik internal federasi, dan regenerasi pemain yang mandek. Di era Kiatisuk Senamuang, Thailand sempat disegani, bahkan bikin repot Jepang dan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ke-2018. Tapi era itu tinggal kenangan. Kini, Boltai dengan sinis menulis, "Jika Gajah Perang tidak berbenah, maka status Raja ASEAN akan pindah ke Indonesia." Bagaimana fakta di Garuda? Benarkah Indonesia sekuat itu? Di atas kertas, perjalanan timnas Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 memang jati sejarah. Ini pertama kalinya Garuda lolos sejauh ini di format modern FIFA. Faktor pentingnya, regenerasi pemain. Dalam 5 tahun terakhir, PSSI gencar naturalisasi pemain diaspora dari Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga Marcelino Ferdinand yang sekarang main di Oxford United. Ditambah Patrick Kluivert sebagai pelatih baru nama besar Eropa yang diharapkan membawa filosofi taktis modern. Banyak pengamat menilai skuad Garuda sekarang adalah kombinasi ideal. Pengalaman, Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, Mark Klok, talenta muda, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Hoki Caraka, pemain diaspora Eropa, Pascal Struijk Leeds United, Tristan Goijar Ajax Amsterdam, Laurent Ulreich Magdeburg. Dalam wawancara eksklusif, Patrick Kluivert menyebut, Indonesia punya bakat, tapi untuk bersaing di Asia, mental harus Eropa. Format babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah perang sesungguhnya. Hanya ada 6 tim. Indonesia, Qatar, Arab Saudi, Oman, Irak, UEA. Dibagi 2 grup, masing-masing 3 tim. Juara grup langsung lolos, runner-up harus playoff Asia, lalu kalau menang, baru interkontinental playoff. Garuda bakal jumpa tim Asia Barat dengan stamina dan fisik prima. Tantangan lain, jadwal mepet, cuaca ekstrem, dan mental bertanding di kandang lawan. Nguyen Minh Pong, jurnalis olahraga Vietnam, berkomentar,
Kami akui Indonesia progresif, federasi lebih serius. Tapi ini baru permulaan. Mereka harus jaga konsistensi. Di sisi lain, Pia Pengpian, legenda Thailand, menyebut Indonesia punya keberanian bangun pondasi baru. Thailand harus belajar. Di ke-10 Twitter dan Instagram, sindiran Boltai justru membuat fans Indonesia membalas dengan meme lucu. Dulu bilang Garuda paling lemah, sekarang mau nebeng tiket. Tulis akun @Garuda Muda, tapi ada juga yang realistis. Bangga, tapi lawan Qatar dan Arab Saudi bukan main-main. Semoga bukan hanya wacana. Patrick Kluivert dikabarkan bakal membawa skuad Garuda TC ke Belanda dan Qatar. Tujuan: adaptasi cuaca, uji coba lawan tim Eropa dan Timur Tengah. PSSI menyiapkan logistik ketat, mendatangkan pelatih fisik khusus, hingga ahli gizi untuk memaksimalkan stamina pemain di iklim panas Arab. Lantas, seberapa besar peluang Indonesia ke Piala Dunia? Menurut perhitungan Football Ranking, Indonesia ada di posisi ke-134 FIFA per Juli tahun 2025, masih jauh di bawah Qatar dan Arab Saudi. Tapi sepak bola penuh kejutan. Faktor momentum dan mental bisa mengubah segalanya. Malaysia pun pernah bikin kejutan di era 70-an. Thailand bikin repot Jepang di ke-2018. Kini giliran Indonesia. Sumber internal di federasi bilang, risiko terbesar adalah cedera pemain kunci. Marcelino misalnya, rentan cedera hamstring. Jordi Amat juga tak lagi muda. Selain itu, faktor non-teknis seperti tekanan politik, supporter tak sabar, hingga jadwal Liga 1 yang sering tumpang tindih jadi PR besar. Dalam 3 bulan ke depan, PSSI harus mengunci komitmen pemain diaspora yang paspornya belum selesai. Uji coba harus lawan tim dengan gaya main mirip Qatar dan Arab Saudi. Cepat, fisik kuat, pressing ketat. Jika Garuda lolos, maka sejarah tercipta. Indonesia jadi wakil ASEAN pertama di Piala Dunia sejak format modern FIFA, melewati dominasi Thailand dan Vietnam. Bayangkan betapa meledaknya pasar sepak bola Indonesia. Sponsor masuk, rating TV melonjak, dan liga lokal kebanjiran talenta diaspora. Marcelino Ferdinand bilang, "Kami berusaha tetap rendah hati. Dukungan fans bikin kami semangat. Tapi di lapangan, kerja keras yang bicara." Asnawi Mangkuala menegaskan, "Kami tak mau jadi generasi gagal. Kami mau bukti, bukan hanya slogan." Semua bergantung pada Oktober tahun 2025. Lawan Qatar dan Arab Saudi tak mudah. Oman dan Irak juga penuh kejutan. Tapi satu hal yang jelas, Indonesia kini bukan sekadar penggembira. Media Thailand boleh nyinyir, tapi tekanan justru berpindah ke Garuda. Jadi, fact checkers, bagaimana menurut kalian? Apakah Garuda benar-benar jadi harapan terakhir ASEAN ke Piala Dunia? Atau sindiran Boltai ini justru memacu semangat pemain kita? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Kalau suka pembahasan seperti ini, klik like, share, dan subscribe biar kita terus bongkar fakta panas sepak bola Asia Tenggara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam olahraga, salam Garuda.